Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Kurniawan, NIM 2042023392. Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3, mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dosen pengampu Ibu Nasihatut Dinia Zahro, SPSI, MSI. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan moral Lauren Colbert untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan. 1. Riwayat singkat Lauren Colbert. Lauren Colbert lahir pada tanggal 25 Oktober 1927 di Brooksville, USA, dalam sebuah keluarga yang cukup mapan dan meninggal pada tanggal 19 Januari 1987. Sejak kecil, Lauren sudah dididik untuk memiliki kepekaan moral kaum kelas atas tentang kebebasan individu, hak-hak pribadi, dan juga mengenai kapitalisme. Sejak masih bersekolah di pendidikan dasar, ia juga sering dihukum karena memberontak atas tindakan sekolah yang sewenang-wenang. Setelah ia lulus SMA di Phillips Academy, Vancouver, Massachusetts, Lauren Colbert memutuskan bergabung dengan US Merchant Marine dan melakukan perjalanan ke Eropa pada akhir Perang Dunia II. Dalam perjalanan itulah ia kemudian menyaksikan dan mengalami perjumpaan dengan para korban zaman Nazi, yaitu kaum Yahudi. Perjumpaan ini menjadi begitu penting bagi pemikiran Colbert karena dalam pengalaman inilah ia memiliki alasan moral untuk membangun identitasnya. Snyderi dan Samuelson 2008. Selama masa kerjanya di US Merchant Marine selesai, Lauren Colbert kemudian kembali ke Eropa lagi dan bergabung sebagai anggota kru kapal Paducah. Kapal ini disewa oleh Haganah, sebuah organisasi militer Zionis. Kapal ini digunakan untuk menghidupkan kaum pengungsi Yahudi Eropa. Hal yang cukup penting untuk diperhatikan dalam pilihan Colbert untuk membantu para pengungsi Yahudi Eropa ini adalah disposisi moralnya pada saat itu. Manakah yang lebih penting antara mematuhi hukum ataukah membantu kaum tertindas ini untuk merdeka dan memiliki negara sendiri di Palestina? Selain itu, Colbert juga menilai tindakan Holocaust yang dilakukan oleh Nazi Jerman merupakan suatu tindakan yang benar-benar mengerikan dan aneh dari sisi logika pendidikan. Pada tahun 1948, Colbert kembali ke Amerika dan masuk Universitas Chicago. Di sana ia menekuni studi psikologi selama setahun dan memperoleh gelar doktor psikologi pada tahun 1958. Selama menyelesaikan studi doktornya, Colbert tertarik pada pemikiran Jean Piaget. Piaget merupakan seorang psikolog yang menekuni bidang pengembangan moral. Piaget ini yang kemudian banyak juga mempengaruhi pemikiran Colbert. 2. Berguru pada Jean Piaget. Lauren Colbert dalam mengembangkan gagasannya tentang teori perkembangan moral banyak membaca karya Jean Piaget 1980. Jean Piaget merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan asal Swiss. Ia menjadi terkenal berkat penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Piaget juga merupakan bapak perintis teori konstruktivis dalam perkembangan kognitif. Secara sederhana, teori konstruktivisme meyakini bahwa pengetahuan dibentuk oleh murid atau orang yang belajar. Parno 2016. Pengetahuan bukanlah pemberian dari guru, melainkan murid sendiri yang menerima, mengolah, dan kemudian mengkonstruksinya menjadi pengetahuan milik murid tersebut. Peran aktif dari murid untuk mengelaborasi informasi dari guru ataupun pihak lain begitu dominan. Dalam proses ini, tanpa adanya murid yang berproses, tidak akan ada pengetahuan baru dalam diri murid tersebut. Piaget 1932 193 sampai 194 membagi penalaran moral ke dalam 3 tahap. 1. Amoral. Tahap amoral dialami oleh anak-anak yang baru lahir hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini anak-anak belum memiliki pemahaman tentang moralitas dan aturan. 2. Moralitas heteronom. Ini manusia dalam moralitas digerakkan atas dasar rasa hormat atas otoritas atau aturan tertentu.
Jadi, moralitas yang dasarnya adalah kekuasaan ataupun legalitas. Dengan demikian, moralitas dilihat dari dimensi hitam putih. Jika bersalah, seseorang akan dihukum sebagai konsekuensinya. 3. Moralitas otonom. Perspektif moralitas otonom melihat kesetaraan antar sesama manusia, sikap saling menghormati dan menghargai atas hakikat manusia sebagai dasar dalam berelasi. Manusia dalam moralitas otonom ini tidak meninggalkan mentalitas taat pada otoritas atau aturan sebagai satu-satunya kebenaran. Dengan nalarnya, manusia bisa mempertimbangkan apa yang baik dan apa yang benar bagi sosietasnya. Dalam perspektif Piaget, manusia yang berkembang secara kognitif akan terarah pada moralitas otonom karena ia sudah mengerti hakikat dari moralitas. Piaget juga membagi tahapan perkembangan moral manusia menjadi 4 tahap. Gagasan Piaget tentang moralitas heteronom dan otonom ini kemudian nantinya dielaborasi oleh Leon Colbert dalam teorinya tentang tahap-tahap perkembangan moral. Dari penjelasan singkat di atas bisa dipahami jika Jean Piaget menentang dengan keras gagasan Emil Durkheim 1858-1917 menyatakan bahwa pengetahuan moral merupakan warisan dari guru atau orang tua. Dengan demikian, pendidikan menurut Durkheim bersifat indoktrinasi kebajikan moral. Bagi Durkheim, sosialisasi moral merupakan tugas dari lembaga pendidikan walaupun ia menyadari bahwa manusia memiliki 3 unsur moralitas seperti semangat disiplin, keterikatan sosial, dan otonomi yang menyebabkannya memiliki pilihan bebas. Durkheim, Moral Education, 1925. 3. Perkawinan gagasan Piaget dan Durkheim dalam pemikiran Leon Colbert. Colbert menyadari bahwa gagasan Piaget begitu mempengaruhi cara berpikirnya tentang perkembangan kognitif manusia. Bagi Colbert, benarlah adanya fakta bahwa seorang anak akan mengalami perkembangan kognitif dalam tahapan-tahapan yang baku. Sejalan dengan perkembangan kognitifnya ini, penalaran moral dari anak tersebut akan berkembang. Colbert melihat anak-anak sebagai filosof moral. Colbert 1986. Anak-anak secara sadar dan aktif mulai membangun di dunianya, memahami realitasnya, dan memberikan penilaian atas kesehariannya. Mereka punya banyak cara membuat sebuah penilaian moral, walau penilaian tersebut tidak diindoktrinasikan oleh guru atau orang tua mereka sebelumnya. Namun berbeda dengan Piaget yang secara terang-terangan mengkritik gagasan Durkheim, Colbert sendiri melihat bahwa apa yang diajarkan oleh Durkheim ada benarnya, terutama mengenai gagasan bahwa pendidikan moral bukanlah soal penilaian pribadi, melainkan kolektif. Menurut Durkheim, pendidikan hanya menjadi nyata dan hidup ketika anak dimasukkan dalam suatu kelompok sosial. Dari kelompok dan proses sosial yang terjadi di dalamnya, anak bisa belajar tentang moralitas. Dengan demikian, Colbert menyimpulkan bahwa perkembangan kognitif moral anak dilakukan oleh anak itu sendiri dengan mengelaborasi realitas sosial yang ia hidupi. Dalam pemahaman ini, pendidikan moral anak jelas terjadi dalam sebuah lembaga pendidikan yang memberikan ruang bagi anak untuk menalar dan mengelaborasi sendiri penilaian moral yang ia butuhkan dalam memahami realitas sosial di hadapannya. 4 tahapan perkembangan moral. Leon Colbert dalam teorinya tentang tahapan perkembangan moral banyak terinspirasi dari pemikiran Jean Piaget. Menurut Colbert, manusia berkembang secara moral melalui 3 tahap yang sejalan dengan perkembangan kognitif manusia. Ia meyakini bahwa dengan semakin berkembangnya kognisi manusia, maka kemampuan manusia untuk memberikan penilaian moral yang baik juga akan berkembang. Kemampuan untuk memberikan penilaian moral ini tentu dilakukan dalam proses pendidikan. Dalam proses tersebut, para guru misalnya memberikan pertanyaan seputar hal-hal baik dan jahat, benar dan salah untuk menilai tindakan anak. Anak kemudian akan terus belajar untuk membuat penilaian moral yang baik dan benar karena kognisinya juga terus dididik. Hal yang tak bisa dilupakan tentunya bahwa pendidikan moral anak ini juga terjadi dalam relasinya dengan masyarakat atau lingkungan sosialnya. Colbert membagi proses perkembangan moral manusia ke dalam 3 tahapan, yaitu tahap prakonvensional, tahap konvensional, dan pasca konvensional. Colbert 1971.
Tingkat 1 prakonvensional. Pada tingkat ini, anak bersikap responsif terhadap label-label kultural tentang apa yang baik atau buruk. Sikap responsif ini diterjemahkan dalam konsekuensi hukuman yang bisa ia terima. Jika berbuat baik, ia akan dipuji. Jika berbuat tidak baik, ia akan dihukum. Moralitasnya muncul dalam bentuk kepatuhan kepada otoritas yang bisa memberikan pujian atau hukuman. Tingkat ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap 1, orientasi kepatuhan dan ketakutan atas hukuman. Pada tahapan ini, anak terorientasi pada hukuman yang mungkin ia terima dan kesalahan yang ia lakukan, ataupun ganjaran jika ia berbuat baik. Moralitas suatu tindakan nilai atas akibat fisik yang bisa ia terima. Itulah sebabnya anak pada tahap ini begitu egosentris. Ia tidak memikirkan pribadi lain di luar dirinya. Tahap 2, orientasi naif egoistis. Pada tahap ini, anak melihat kebaikan hanya dalam perspektif kebutuhan minat dan kepentingannya saja. Di sisi lain, ia tahu bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama, namun dia membiarkannya saja. Kebenaran dilihat sejauh tindakan bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau juga orang lain. Relasi manusia dilihat seperti pasar, berjalan sejauh kebutuhan dipenuhi. 2. Tingkat 2 konvensional. Dalam tingkat ini, kebaikan dilihat sejauh anak bisa melakukan apa yang diharapkan oleh orang lain. Tingkatan ini biasanya juga disebut tingkat konformitas. Namun bukan hanya soal konformitas, loyalitas pada kelompok di luar dirinya, keluarga, sekolah, pertemanan, menjadi suatu nilai yang baik. Anak mulai mengidentifikasi dirinya dengan kelompok lain. Tingkat ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap 3, orientasi anak yang baik. Dalam tahapan ini, anak menyesuaikan diri dengan kelompok lain. Bahkan ia bisa bersikap altruistik. Anak tidak lagi mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Ia menyesuaikan diri dengan peraturan untuk menjaga relasi dengan kelompok lainnya. Agar dinilai sebagai anak yang baik, ia bertindak sesuai dengan harapan kelompoknya. Tahap 4, moralitas pelestarian otoritas dan peraturan sosial. Dalam tahap ini, loyalitas pada kelompok berganti ke arah loyalitas pada hukum. Hukum dan peraturan dilihat sebagai fondasi yang mempertahankan kelompok sosial. Jika ia tidak mentaati aturan kelompok, ia akan jadi pribadi yang ditolak oleh kelompok tersebut. Tahap 3 pasca konvensional. Pada tingkat ini manusia memelihara moralitas yang ia terima sendiri. Moralitas dibagi manusia di tingkat ini tidak lagi berasal dari ucapan orang ataupun manusia yang berlaku. Manusia di tingkat ini sudah bisa memperoleh nilai-nilai moral yang sahih dan bersifat universal untuk kemudian dijadikan sebagai miliknya sendiri. Tingkat ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap 5, moralitas, kontrak sosial dan hak-hak individu. Dalam tahap ini, manusia menemukan kebenaran setelah mempertimbangkan hak-hak individu secara umum yang telah dikaji secara prinsip. Legalitas hukum memang diperhatikan, namun tetap prioritas utama adalah kesejahteraan masyarakat. Dalam tahap ini, keyakinan moral memang lebih fleksibel menyesuaikan demi keuntungan kelompok yang lebih besar. Manusia mencari opsi terbaik dari yang baik. Tahap 6, moralitas prinsip-prinsip individu dan conscience. Dalam tahap ke-6 ini, kebenaran berasal dari suara hati individu manusia setelah ia memahami prinsip-prinsip universal tentang moralitas, keadilan, HAM, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Rasionalitas yang dimiliki oleh manusia memampukan ia untuk memiliki prinsip-prinsip moral yang tegas. Ketika ada hukum yang mungkin bertentangan dengan prinsip moralnya ini, ia tak akan segan-segan untuk menentang atau tidak mematuhinya. 5. Metode pendidikan moral Colbert. Teladan moral menurut Snairey dan Samuelson 2016. Salah satu pendidikan moral Colbert yang kurang dikenali adalah teladan moral. Bagi Colbert, keteladanan moral merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan dasar anak karena nilai-nilai moral hanya menjadi hidup dalam sikap manusia. Dari keteladanan ini, anak bisa belajar tentang contoh moralitas yang sebenarnya. Dengan memberikan keteladanan moral,
Para pendidik moral mewujudkan prinsip-prinsip moral sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh aspek rasional anak. Diskusi dilema moral. Colbert meyakini bahwa pendidikan moral bagi anak sangat tepat jika dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, secara khusus untuk mata pelajaran yang berkaitan dengan humaniora ataupun ilmu sosial. Di dalam mata pelajaran tersebut, anak diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang moralitas. Para pendidik cukup memberikan kasus dilema moral dan anak diberikan kesempatan untuk memberikan alasan atas pendapatnya mengenai kasus dilema moral tersebut. Selain itu, dalam The Effect of Classroom Moral Discussion upon Children Level of Moral Judgment 1975, Blatt dan Colbert menemukan bahwa kualitas perkembangan moral anak jauh lebih pesat ketika anak ditempatkan dalam kelompok umur yang sebaya. Sekolah Komunitas Keadilan pada tahun 1974, Colbert mendirikan Sekolah Komunitas Keadilan. Keunikan dari sekolah ini adalah siswa dan guru memiliki hak dasar yang sama yang telah mereka sepakati bersama dalam pertemuan komunitas mingguan. Cara terbaik menurut Colbert adalah anak harus belajar dari lingkungan sosial di mana ia hidup. Dalam hal ini, sekolah bisa menjadi salah satu opsi. Konsep pendidikan komunitas adil ini kemudian banyak diadopsi di sekolah-sekolah lainnya. 6. Kritik atas pemikiran Roland Colbert. Salah satu kritik yang disampaikan oleh Roger R. Huck 1999 mengenai gagasan Colbert adalah inkonsistensi antara perkembangan kognitif moral seseorang dengan perilakunya. Belum bisa dipastikan bahwa tingkat perkembangan moral anak dalam menjamin kualitas perilaku moralnya. Tentu masih ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku moral manusia. Kritik lainnya adalah mengenai universalitas pemikiran Colbert. Gagasan konsep pendidikan moral yang dimunculkan oleh Colbert nampaknya hanya sesuai jika dilaksanakan di Eropa dengan iklim demokratis. Konsep ini masih mendapat kesulitan jika ditempatkan di dalam konteks Asia yang dikelilingi oleh aturan budaya, moralitas agama, aturan adat, dan konsep moralitas bangsa timur. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.